Izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel yang paling waras, ya. Tapi penuh tawa, ya kan. Channel yang Sirait Media, ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras? Dompet masih bernapas? Semoga semuanya dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang halal, ya. Barokah, serta gak perlu rebutan bantuan sosial sama tetangga, ya. Nah, hari ini kita bakal bahas manuver terbaru dari sang pahlawan nasional, ya, bidang gadget dan konten lucu, ya. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo. Roy Suryo, teman-teman, kini bikin kejutan. Dia mendukung penuh gerakan para purnawirawan TNI buat memakzulkan Gibran. Ya, memakzulkan. Kayak sinetron politik nggak habis-habis gitu ya. Padahal Gibran baru mulai kerja. Udah mau di season gitu ya. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo sudah sadar kalau isu ijazah palsu Jokowi itu ternyata senjata makan Tuhan? Soalnya sekarang yang deg-degan malah mereka sendiri, teman-teman, ya. Itu belum sempat menjatuhkan Jokowi, mereka yang mau kepleset masuk penjara, ya. Kayaknya sih mereka lagi nyari dukungan moral dan dukungan juga hukuman gratis dari para jenderal tua, ya. Tapi ada yang lucu nih, teman-teman. Ada video beredar Mas AHY dan Mas Hendro Priyono kasih pesan menohok buat para purnawirawan ini, ya. Isinya, jangan menyusahi Pak Prabowo yang mulai bekerja. Ya ampun, kasihan banget Pak Prabowo, ya. Baru juga beres gladi bersih, udah digangguin urusan makjulan ini. Kalau begini terus, saya takut Pak Prabowo bikin status di WA. Lagi sibuk bangun bangsa, jangan diganggu kecuali penting. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi, pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Jika ada pihak yang masih belum puas dan legowo dengan keputusan MK tersebut, kami menghimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Rakyat menginginkan agar negaranya damai, betul, rukun, bersatu, adil, maju, dan sejahtera. Yang satu ini lebih menggemaskan lagi. Ada video Anies Baswedan saat khotbah Idul Adha, ya. Harusnya kan isinya soal pengorbanan, ketaatan, ketulusan, dan potong kambing, ya gitu. Tapi isinya malah throwback ke Pilpres kemarin. Aduh, Pak Anies, ini khotbah Idul Adha bukan reuni 212. Saya jadi curiga nih. Apakah Pak Anies belum bisa move on dari kekalahan yang di Pilpres? Soalnya lihat temennya Pak Muhaimin udah enak jadi Menko. Anies masih bingung mau jadi apa.
Mau nyalon lurah, telat. Mau daftar kerja, HRD-nya tanya, Bapak pengalamannya terakhir apa? Jawabannya, saya hampir jadi presiden. Maaf Pak, kita butuh yang udah jadi, bukan hampir. Dan ini saya yakin makin curiga teman-teman. Jangan-jangan para purnawirawan ini dukung makjulkan Gibran itu demi nyariin kerjaan buat Anies. Astaga. Ternyata ini gerakan sosial. Save Anies dari pengangguran terhormat. Saya luruskan, sebetulnya kata kuncinya itu bukan Anda kontra atau oposisi terhadap petahana, bukan. Tapi apakah Anda berprestasi atau tidak? Itu. Nah, berprestasi atau tidak? Maksud Anda Anies dan Ganjar nggak berprestasi? Oh, enggak. Jadi begini, kalau Pak Mas Anies itu dari dia 2 tahun 3 tahun jadi gubernur, kan jadi gubernur tahun berapa tuh? 2017 kan? 2017. Itu mungkin tahun kedua, tahun ketiga, berarti tahun berapa? 2020 ya. 2020, 2019, 2020 deh. Sudah mengatakan Mas Anies itu nggak akan menang. Maju sih iya, tapi kalau menang enggak. Luar biasa Mr. Q ya. Kami hadir di hadapanmu mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, Ya Allah. bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan Abah Anies, kau itu berdoa atau curhat sama Tuhan? Hah? Masa isi doamu kayak gitu? Macam betul aja kau waktu jadi gubernur. Macam betul aja kau. Kasusmu banyak juga ya. Masalah Formula E, terus masalah dana PAUD, banyak lagi. Makanya kau dipecat sama Pak Jokowi kemarin. Jadi jangan perasaan kau seolah-olah sudah paling baik, perasaan sudah paling jago, Paling perasaan sudah bersih. paling suci, Paling bersih. perasaan sudah paling bersih hidup kau. Kau lah manusia paling munafik yang seluruh dunia ini rasa aku ya, Abah Anies. Gila betul lah kau itu. Gak kelar-kelar lah kau. Itu menerima kenyataan kalau kau itu kalah jadi presiden. Ya. Masih sekarang aja kau berkoar-koar. Masih pengen berambisi, pengen jadi presiden dengan cara menjelekkan hasil kerja pemerintah. Lah hidup kau dulu kemarin jadi menteri, nggak ada yang kau lakukan baik-baik. Nggak ada hasil apa-apa di Jakarta sana yang kau kerjakan. Gila kau. Kau tengok dulu dirimu sendiri baru bisa mengkritik pemerintah. Abah Anies. Ini otaknya di mana nih satu ini? Isi doamu nggak pantas seperti itu. Kau memang perasaan manusia paling suci padahal paling kotor. Otaknya pun kotor, ngomongnya pun gak karuan. Gila kau ya Abah Anies ya. Tobatlah Abah Anies. Jangan gitu caramu ya. Tak kapan satu ini tobat. Masih aja dia mau mencalonkan presiden. Gak bakalan kau bisa mencalonkan presiden. Gak bakalan ada suara untuk kau Abah Anies. Ya gak bakalan menang sampai akhir hayat. Abah Anies. Balik lagi ke Roy Suryo dan kawan-kawannya. Akhir-akhir ini kayaknya mereka makin gelisah. Apalagi setelah Rismon keceplosan di keadilan TV ya, katanya ijazah Jokowi itu asli. Lah, baru sadar sekarang. Kapan sidang klarifikasi internalnya, bos ya? Tolong dong, tolong. Terus si Tifa juga makin heboh. Di akun X, dulu Twitter ya, dia ngugah foto pakai baju orange bareng Roy dan Rismon. Entah itu kode, promo grup vokal vokal yang baru gitu ya, atau latihan sebelum masuk bui. Tapi netizen tuh ya nggak kalah safe gitu ya. Komentar mereka rata-rata, Bang, kami udah capek lihat dramanya. Kapan nih seru? Berseru pakai baju orange episode 1 tayang.
Bahkan kemarin waktu Idul Adha, saya yakin ada netizen yang pas nyeblih kambing ya, berdoa, ya Allah, semoga yang dipotong tahun depan bukan kambing tapi nafsu korupsi dan hoaks dari Roy dan Tifa. Saya, Prof, ini yang harusnya berpikir jernih adalah yang muda-muda, yang jangan membawa nama besar seperti Pak Tri Sutrisno. ya. Itu kan umur 90 tahun tahun ini. Jadi ya sudah banyak keterbatasan. Seperti saya juga gini kan, 80 tahun, apalagi 90. Dampaknya apa itu kan nggak terpikir. Kemudian kalau kita perhatikan orang-orang tua seperti saya sama teman-teman saya ini, ngomongnya kan diulang-ulang tuh. Makanya saya jagain Pak ini teman-teman biar ingetin saya jangan Teman-teman diulang-ulang. hadir di sini ya, ngingetin gitu ya. Itu juga kita lihat begitu mestinya ya kita sama-sama menjagalah. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita ini diseret-seret kepada sesuatu pemikiran yang berbeda, yang bisa membuat mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini administrator negara terganggu. Jadi kan Pak Prabowo ya pernah waktu itu bilang waktu kampanye kapan ya saya lupa tanggalnya, tapi ada ngomong bergabung saja sama saya atau jangan mengganggu. Oh iya betul. Saya kira itu artinya ya dalam ya. Kalau kita tidak mau bergabung ya jangan mengganggu. Jangan bikin Dan rusuh. kalau kita memberikan saran ya yang sistemik. Jadi kan nggak bisa kita misalnya copot si A, copot si B. Nah, Betul, kan Pak. ada cara gitu kan. Jadi dan itu kan kalau nuntut apa haknya menuntut ya. Menurut saya kita sama-sama ini udah tua. Tidak menuntut tapi mengasih saran. Ngasih nasihat. Di Prayitno. Dari surat forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia. PDIP. Misalnya Dan ketika Anies kali ya? mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Dan kalau mau buat sendiri, mereka mau buat juga supaya sampai pengadilan, ya silakan. Mungkin peradilan yang belum ditempuh adalah tun. Silakan. Tapi jangan sampai lagi ada kata-kata tidak percaya pada laborat Polri. Laborat kita itu bertaraf internasional, baik tenaga maupun peralatannya. Luar terbaik biasa. itu di Asia Tenggara itu. Terbaik di Asia Karena Tenggara. kemudian ada pernyataan lagian begitu dalam melihat proses pemeriksaan yang sudah berlangsung. Second opinion, ya sudah. Mereka kan dipanggil sebagai saksi untuk bukan lagi second opinion, tapi basic opinion yang ada pada mereka. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu ada bukti-bukti yang dia bawa, ada keterangan ahli yang dia bawa, ada keterangan saksi yang dia bawa. Dan itu saksi pelapor sampai dengan detik ini tidak pernah hadir di Baris Krim. Second opinion. Pakar pertanyakan Rismon yang belum pernah pegang dan teliti ijazah Jokowi, tapi bisa menuding palsu. Rismon Sianipar kembali mengungkapkan analisisnya soal ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Rismon Sianipar diketahui saat ini terseret dalam pusara polemik ijazah Jokowi, di mana dia menjadi salah satu orang yang dilaporkan kuasa hukum Presiden ke-7 tersebut. Terungkap jika ahli digital forensik itu tidak pernah meneliti ijazah fisik Jokowi. Tetapi, dia mengaku selama ini meneliti ijazah lewat foto ijazah yang diposting akun media sosial X, Dian Sandi Utama. Hal itu pun memicu pertanyaan dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Sebab, kata Reza, Rismon bisa menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu, padahal belum mengecek secara langsung. Betul. Kesimpulannya ijazah itu palsu? Bagaimana mungkin bisa sampai simpulan ijazah palsu? Bang Rismon sendiri mengakui kan Bang Rismon tidak pernah memegang ijazah Jokowi kan? Tanya Reza.
Rismon lantas membeberkan niatnya hanyalah untuk memberi edukasi pada masyarakat. Memberi Saya ingin mengedukasi edukasi. publik bahwa apa yang diklaim di medsos Dian Sandi ini ijazah Jokowi asli. Prabowo nampaknya baru omon-omon mengejar koruptor besar sampai ke Antartika, dan omon-omon itu ya omon-omon Belgedes, nggak ada substansinya. Jokowi, geng Solo, dan para ternaknya tidak mustahil sedang merancang senario untuk menggulung Prabowo, menggulingkan Prabowo, dan tahun 2029 si pelongo-pelongo Gibran jadi presidenan. Tontonan yang dilakukan oleh Mas Roy tadi, ini kolega saya dulu di partai. Aksi yang dilakukan oleh Mas Roy seolah-olah sebagai penyidik. Seolah-olah ya. Sebagai penyidik. Mirip Ketawa. kepolisian. Itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Kenapa? Karena Mas Roy ini bukan penyidik. Ada undang-undangnya juga, undang-undang KUHP juga ngatur. Saya sebagai ahli tadi, bukan sebagai penyidik. Kalau Ahli apaan? sebagai ahli, ya itu tersandang di pundaknya itu akademisi. Ada nomor NIDK-nya, nomor Betul. induk dosennya sebagai peneliti. Betul. Nggak bisa ngaku-ngaku saya sebagai peneliti. Kamu tahu nggak sih, Roy Suryo tuh pernah dengan sangat gamblang bilang, ini kenapa di halaman depannya tertera kata tesis. Oh iya, di lembar pengesahan. Iya kan? Ya. Itu kan lagi berdebat di televisi. Iya. Ngomongin tentang skripsinya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Skripsi, iya. Dia bilang, kenapa ada kata tesis? Tesis itu bukan buat S1. S2. S2. Ini dari dulu nggak mungkin kalau yang namanya tesis itu dipakai ke S1. Saya setuju itu. Saya juga kan kuliahnya pernah juga nulis tesis kan. Iya. Itu di S2. Sampai ada seorang ahli dari Belanda menganalisis. Di mana-mana juga tesis itu S2. Jadi wah gimana nih Pak Jokowi? Iya, tapi Ternyata di acara TV itu kuasa hukumnya Pak Jokowi, Pak Yakub. anaknya Pak Otto Hasibuan, tau nggak? Pak Yakub. Yakub Hasibuan. Iseng nanya, Pas Roy Suryo, itu yang skripsi ada tulisan tesisnya itu di halaman depan ya, itu skripsinya Pak Jokowi bukan? Oh bukan. Lucu banget lagi. Beda. Saya nih di FISIP UI, oh ya, nggak ada KKN. mungkin ada ya, kehutanan ada kali ya. Nah, tapi kedua kalaupun iya, Hah. ada persyaratan semacam itu. Pengaruh ya. Ya terus apa kan yang sedang kita perdebatkan Ijazah. adalah Pak Jokowi itu benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Iya kan? Benar nggak dia itu lulus dari situ? Iya. Terus ngapain kita ngomongin tentang dia ikut KKN nggak? Makanya Bang, sampai ada jokes, ini lama-lama abis ijazah Pak Jokowi, ntar KTP kakak itu tadi. Iya, betul. Ini buku nikah gitu kan. Betul. Nggak, atau pernah ikut kuliah ini nggak? Berapa sering dia ikut kuliah itu? Ini kayak yang kalian nggak nonton sih, nggak lihat sih ya, yang ada seorang profesor atau doktor dari Leiden yang mengomentari tentang ijazah Jokowi. Iya. Cuman dia itu memang bicaranya itu tidak atas dasar dia kan di Leiden di Belanda, dia nggak kesini jadi ya. Oh iya. Dia cuma ngandelin apa kata media yang menyebar di media. Iya. Ya. Terus dia itu misalnya bisa ngomong begini. Nggak mungkin dong, atau payah sekali kalau sampai Pak Jokowi kehilangan ijazah S1-nya. Terus, iya kan, ijazahnya hilang gitu kan. Terus yang orang yang wawancara bilang, enggak sih, enggak hilang. Enggak sih. Itu katanya. Untungnya ada pesan adem dari Pak Hendro Priyono dan Mas AHY. Mereka bilang jangan bikin gaduh. Jangan memberatkan Pak Prabowo yang sedang kerja. Masyarakat juga maunya damai, guyup, dan penuh ketawa. Bukan perang narasi setiap hari. Karena ya itu tadi, pemerintahan baru ini kan baru jalan gitu. Gibran juga baru mulai belajar tanda tangan dokumen negara gitu ya. Lah ini malah udah mau di uninstall.
kalau fokus pemerintah jadi terpecah, ya, yang rugi siapa? Kita juga, rakyat plus 62 tercinta ini. Jangan sampai karena ambisi politik pribadi malah bikin negara jadi kayak warung kopi yang ribut terus tiap malam. Kalau mau kritik, silahkan, tapi jangan dibumbui dendam. Bumbui cinta kasih dong, biar sehat mental kita semua, ya kan? Dan terakhir, soal Pak Amin Rais, mohon maaf ya, tapi saya rasa beliau ini kalau ngomong sekarang sudah agak ngelantur sedikit gitu ya. Ngerasa gak sih teman-teman? Kayaknya sinyal antara otak dan mulut udah buffering gitu ya. Jadi tiap kali ngomong tuh kayak remote yang pencetannya nyangkut gitu. Tapi ya sudahlah, ya sudah. Namanya juga tokoh sepuh gitu ya. Kita doakan beliau sehat, tapi juga tidak ikut memperkeruh suasana gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi video kita kali ini dari Roy yang makin ruwet, Anies yang belum move on, hingga doa netizen yang pegang lihat baju orange berjamaah ya, pengennya pakai baju orange berjamaah. Kalau kalian punya pendapat, saran atau doa khusus untuk tokoh-tokoh kita, langsung tulis di kolom komentar. Apakah kalian tim makjulkan Gibran atau tim Roy Suryo masuk bui, atau tim Anies jadi duta move on nasional? Jangan lupa like, share, dan subscribe, komen di kolom komentar ya. Ketikkan apa pandangan kalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Leonardo Sirait, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.